Judul, Sepatu untuk Bintang. Di sebuah desa kecil yang sunyi, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bintang bersama seekor anjing peliharaannya yang sangat cerdas dan setia, bernama Ciko. Bintang adalah anak yatim yang tinggal bersama neneknya yang sudah renta. Mereka hidup serba kekurangan. Namun cinta yang mereka bagi bersama Ciko membuat mereka tetap tersenyum setiap hari. Bintang sangat ingin pergi ke sekolah. Tapi ada satu hal yang membuatnya selalu malu, ia tak punya sepatu. Setiap pagi ia hanya bisa melihat anak-anak lain berjalan dengan sepatu baru. Sementara ia hanya mengenakan sandal lusuh yang sudah robek. Meski begitu, Ciko selalu setia menemaninya ke sekolah. Duduk di depan kelas menunggu sampai pelajaran usai. Suatu hari, saat Bintang duduk termenung di depan rumah, Ciko mendekat dan menjilati tangannya, seolah tahu apa yang dirasakan anak kecil itu. Malam harinya, ketika Bintang dan neneknya tidur, Ciko pergi diam-diam ke kota. Beberapa hari kemudian, Ciko kembali dengan sepasang sepatu bekas di mulutnya. Sepatu itu tampak usang tapi masih layak pakai. Bintang sangat bahagia. Matanya berbinar dan langsung memeluk Ciko erat-erat. Tak ada yang tahu dari mana Ciko mendapatkan sepatu itu. Namun sejak hari itu, Bintang selalu memakai sepatu tersebut dengan bangga ke sekolah. Keesokan harinya, keajaiban mulai terjadi. Setiap kali sepatu itu dipakai, Bintang menjadi lebih pintar dan percaya diri. Ia mulai menang lomba membaca, disukai guru, dan bahkan diundang ke lomba tingkat kabupaten. Semua itu berkat Ciko, anjing ajaib yang tak hanya membawa sepatu, tapi juga harapan. Namun suatu malam yang dingin, Ciko tak pulang. Bintang mencarinya kemana-mana, memanggil-manggil namanya, tapi tak ada jawaban. Hingga beberapa hari kemudian, seseorang menemukan Ciko tergeletak lemah di pinggir kota. Tubuhnya terluka parah. Rupanya, selama ini Ciko mencuri sepatu itu dari tumpukan barang sumbangan dan harus berkelahi dengan anjing-anjing liar demi membawanya pulang. Ciko dibawa kembali ke desa. Bintang tak henti-hentinya menangis di sisinya. Dengan napas terakhirnya, Ciko menjilat pipi Bintang dan menggonggong pelan seakan berkata, "Aku bahagia bisa membuatmu tersenyum." Ciko meninggal dalam pelukan Bintang malam itu. Beberapa minggu kemudian, berita tentang kisah Bintang dan Ciko tersebar. Banyak orang tergerak dan mulai berdonasi. Sekolah memperbaiki fasilitas. Anak-anak mendapatkan perlengkapan baru. Dan sebuah patung kecil berbentuk anjing didirikan di depan sekolah dengan tulisan, "Untuk Ciko, pahlawan kecil yang mencuri sepatu untuk masa depan." Bintang tak pernah melupakan sahabat terbaiknya. Ia tumbuh menjadi pria yang hebat, penuh kasih, dan tak pernah berhenti berkata, keajaiban bisa datang dari hati yang paling tulus, bahkan dari seekor anjing. Setelah kepergian Ciko, hidup Bintang perlahan berubah. Walaupun hatinya masih dipenuhi kesedihan, cinta dan pengorbanan Ciko memberinya kekuatan yang luar biasa. Bintang mulai menulis. Ia menuliskan kisah tentang sahabatnya, tentang sepatu ajaib, tentang malam-malam sunyi ketika Ciko berjuang diam-diam hanya demi senyumnya. Tulisannya menyebar ke berbagai tempat. Orang-orang membacanya dan terharu. Banyak yang datang ke desanya hanya untuk melihat tempat di mana Ciko pernah tinggal. Suatu hari, seorang penulis terkenal mengunjungi Bintang dan berkata, "Kisahmu dan Ciko telah menyentuh banyak hati. Aku ingin bukumu diterbitkan." Bintang kaget. Matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan kisah kesedihan itu bisa memberi harapan untuk banyak orang. Buku itu diberi judul, "Sepatu untuk Bintang," dan menjadi bestseller. Uang hasil penjualan buku digunakan Bintang untuk membangun sebuah rumah perlindungan untuk hewan liar dan terlantar. Dan ia menamainya, Rumah Ciko. Tempat itu menjadi rumah bagi banyak hewan yang sebelumnya tersia-sia. Dan anak-anak bisa datang ke sana untuk belajar mencintai dan merawat makhluk hidup. Setiap tahun, tepat di hari kepergian Ciko, diadakan upacara kecil di depan patungnya. Anak-anak datang membawa bunga, dan Bintang membacakan kisah Ciko dengan suara yang masih bergetar karena rindu. Namun pada suatu malam, ketika Bintang sendirian di rumah dan hujan turun deras, ia mendengar suara gonggongan lembut dari luar jendela. Ia membuka pintu, dan meski tak ada siapa-siapa, angin malam membelai pipinya, dan ia merasa seolah ada lidah kecil yang menjilat tangannya lagi,
Seperti dulu. Dengan senyum tipis dan mata yang basah, Bintang berbisik ke langit. Terima kasih, sahabatku. Kau tak pernah benar-benar pergi. Beberapa tahun kemudian, Bintang kini tumbuh menjadi seorang pemuda yang dikenal di mana-mana. Ia tak hanya dikenal sebagai penulis, tapi juga sebagai pejuang hak-hak hewan dan anak-anak miskin. Banyak sekali yang terinspirasi oleh kisahnya bersama Chico. Bahkan, pemerintah daerah memberikan penghargaan kepadanya atas dedikasi dan cinta kasih yang ia tanamkan sejak kecil. Suatu hari, seorang anak kecil datang ke rumah Chico. Anak itu kurus, lusuh, dan tampak ketakutan. Ia datang bersama seekor anjing kecil yang pincang. Saat ditanya, anak itu menjawab lirih. Aku dengar di sini ada tempat yang menyelamatkan, seperti yang dilakukan Chico. Bintang terdiam, hatinya bergetar. Ia mengulurkan tangan dan memeluk anak itu dengan lembut. Kau datang ke tempat yang tepat, nak, katanya dengan mata berkaca-kaca. Anjing kecil itu pun diberi nama Chico Junior. Dan sejak saat itu, ia menjadi teman baru bagi anak-anak yang datang ke rumah Chico. Ia memiliki semangat yang sama seperti Chico dulu, setia, pemberani, dan selalu menghibur siapa saja yang sedih. Lalu keajaiban pun terjadi lagi. Anak-anak yang terlantar, yang dulu kehilangan harapan, mulai kembali tersenyum. Beberapa di antara mereka bahkan berhasil meraih beasiswa, mengikuti jejak Bintang. Dan setiap kali mereka merasa takut atau ragu, mereka hanya perlu melihat patung Chico. Dan kehangatan aneh selalu menyelimuti mereka, seolah-olah Chico sedang duduk di samping mereka. Suatu malam yang tenang, Bintang duduk di depan rumah, menatap langit berbintang. Di sampingnya, Chico Junior tertidur pulas. Angin malam berhembus lembut, dan dari kejauhan, terdengar suara gonggongan, sayup, namun sangat dikenal. Bintang menutup matanya, dan senyum muncul di wajahnya. Dalam mimpinya malam itu, ia melihat Chico berlari di padang rumput luas, sehat dan bahagia. Chico menoleh, menggonggong pelan, dan Bintang tahu, sahabat lamanya sedang menjaga dari dunia lain. Dan begitulah, kisah cinta seekor anjing dan seorang anak kecil tak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup dalam tawa anak-anak, dalam langkah kaki mereka yang kini memakai sepatu dengan bangga, dan dalam setiap hati yang percaya. Kesetiaan dan cinta sejati bisa mengubah dunia. Tahun demi tahun berlalu, Bintang kini sudah dewasa, rambutnya mulai dipenuhi uban, tapi senyumnya tetap sama, hangat dan penuh harapan. Rumah Chico kini telah berkembang menjadi pusat harapan dan pendidikan untuk anak-anak miskin dan hewan terlantar. Tempat itu menjadi mercusuar cinta di tengah dunia yang keras. Tapi meski semua terlihat bahagia, ada satu kerinduan yang tak pernah hilang dari hati Bintang, Chico. Suatu hari, saat beres-beres gudang tua di sudut rumah Chico, Bintang menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada potongan kain tua yang dulu pernah menjadi bagian dari selimut Chico. Dan, ada selembar surat yang entah bagaimana bisa ada di sana. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan neneknya. Di dalamnya tertulis, "Lebih besar dari Bintang. Jika kau membaca ini suatu hari nanti, mungkin kau sudah tumbuh besar. Tapi ingatlah, Chico bukan hanya anjing biasa. Ia datang padamu karena doa panjangku. Aku pernah berdoa agar kau dijaga oleh malaikat, dan Tuhan mengirim Chico sebagai jawabannya. Jika suatu hari kau kehilangan arah, dengarkan hatimu, karena Chico tinggal di sana selamanya." Air mata Bintang jatuh membasahi surat itu. Ia terisak, memeluk potongan kain itu seperti memeluk sahabat lama yang tak pernah pergi jauh. Dan pada malam yang sama, langit di atas rumah Chico dihiasi bintang yang begitu terang. Anak-anak menatap ke langit, dan satu bintang jatuh dengan kilau yang sangat indah. Mereka berteriak senang. Namun Bintang hanya tersenyum tenang dan berbisik, "Itu dia, Chico pulang sebentar, untuk memastikan aku baik-baik saja." Beberapa waktu kemudian, Bintang menulis buku terakhirnya, judulnya, Chico dan Bintang, sebuah janji yang tak pernah mati. Buku itu bukan sekadar cerita, ia adalah warisan. Ia menjadi pelajaran bagi dunia bahwa dalam kesetiaan seekor anjing, dalam cinta seorang anak miskin, dan dalam doa seorang nenek, ada kekuatan yang bisa mengubah masa depan.
Dan saat Bintang menutup buku itu untuk terakhir kalinya, duduk di bangku tua bersama Chico Junior yang sudah menua, ia memandang ke langit malam, lalu tersenyum. Karena ia tahu, ketika saatnya tiba, Chico akan menjemputnya. Bukan dengan gonggongan, tapi dengan langkah pelan dan mata penuh cinta. Seperti dulu, beberapa tahun setelah buku terakhir diterbitkan, Bintang telah menjadi tokoh penting yang dikenang tak hanya di desanya, tapi juga di seluruh negeri. Banyak sekolah menuliskan kisah Chico dalam pelajaran moral, dan bahkan ada festival tahunan bernama Hari Kesetiaan Chico, di mana anak-anak dan hewan peliharaan mereka ikut parade, lomba kreativitas, dan belajar tentang kasih sayang. Namun tubuh Bintang mulai melemah. Usia tak bisa dibohongi. Ia tetap tinggal di rumah Chico, yang kini dirawat oleh para murid dan sukarelawan yang ia bimbing sejak dulu. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung indah di langit, Bintang duduk di kursi kayu menghadap patung Chico. Ia berkata pelan, "Aku sudah menepati janjiku, kawan. Kini aku lelah. Jika kau masih menungguku di seberang sana, jemputlah aku malam ini." Udara menjadi sangat tenang, daun-daun berhenti bergoyang, dan hembusan angin membawa wangi tanah basah yang asing tapi hangat. Chico Junior, yang kini sudah sangat tua, menggonggong sekali. Lalu ia berjalan ke kaki patung dan diam. Seakan tahu, waktunya sudah dekat. Dan saat mata Bintang mulai tertutup perlahan, ia melihatnya. Dari antara kabut cahaya, Chico datang berlari. Tubuhnya sehat, matanya bersinar seperti dulu. Ia menggonggong pelan dan menjilat tangan Bintang. Bintang tersenyum damai. "Terima kasih, sahabatku." Dan malam itu, dalam keheningan yang tak biasa, Bintang menghembuskan napas terakhirnya. Dalam pelukan mimpi yang paling indah, bersama Chico. Keesokan paginya, seluruh desa berkabung. Namun tidak dalam kesedihan, melainkan dalam keharuan dan rasa syukur. Mereka menggelar peringatan besar. Sebuah patung baru didirikan. Bintang dan Chico berdiri berdampingan, memandang ke arah masa depan. Di bawah patung itu terukir kalimat, "Jika kau kehilangan harapan, temukanlah kembali di mata mereka yang setia. Cinta sejati tidak mati, ia hidup dalam kebaikan yang kau wariskan." Kini, bertahun-tahun kemudian, anak-anak di seluruh negeri masih membaca kisah Bintang dan Chico. Mereka tumbuh dengan hati yang lembut, tangan yang suka menolong, dan keyakinan bahwa lebih besar dari seekor anjing kecil bisa mengubah hidup seorang anak miskin. Dan bersama-sama, mereka bisa mengubah dunia. 2 dekade telah berlalu sejak kepergian Bintang. Dunia telah banyak berubah, tapi di tengah semua hiruk-pikuk modernisasi, di sebuah bukit yang damai dan hijau, rumah Chico masih berdiri kokoh. Kini, tempat itu dikenal sebagai Akademi Chico Bintang, sekolah kehidupan yang mengajarkan cinta, keberanian, dan kesetiaan. Yang kini memimpin akademi itu adalah seorang gadis muda bernama Lara, seorang yatim piatu yang dulu diselamatkan oleh rumah Chico ketika masih balita. Lara adalah anak yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki hati yang sangat lembut. Ia menemukan buku-buku tua milik Bintang di perpustakaan kecil di dalam rumah itu. Dan sejak itu, kisah Chico menjadi api dalam jiwanya. Setiap malam, Lara duduk di depan patung Bintang dan Chico, membaca buku sambil membelai seekor anjing putih bermata biru yang ia beri nama Nova. Nova datang ke akademi suatu malam hujan, basah kuyup, tapi memiliki tatapan yang mengingatkan semua orang pada Chico. Suatu hari, seorang anak laki-laki kecil datang ke akademi Chico Bintang. Namanya Raka. Ia pemalu, tertutup, dan selalu menunduk. Sepasang sandal tipis menjadi alas kakinya, dan matanya penuh luka masa lalu. Namun Lara menyambutnya dengan hangat. "Tak perlu banyak bicara, Raka. Di sini, kami tak butuh sepatu baru. Kami hanya butuh hatimu." Dan Nova, sejak hari pertama, ia tak pernah lepas dari sisi Raka. Hari demi hari, keajaiban mulai terasa lagi. Nova menuntun Raka ke tempat-tempat yang istimewa. Pojok tempat Bintang dulu menulis. Ruang kecil tempat selimut Chico disimpan. Dan, di suatu senja, mereka menemukan kotak kayu kecil lain yang tertanam di bawah pohon besar. Di dalamnya ada surat dari Bintang yang belum pernah ditemukan.
Tertulis. Lebih besar dari, jika surat ini sampai padamu, mungkin aku sudah lama pergi. Tapi kisah kami tak berhenti di sini. Cinta sejati tidak mengenal waktu. Teruskan apa yang kami mulai. Chico akan selalu hadir, dalam bentuk yang baru. Lara menggenggam surat itu. Air mata jatuh perlahan. Nova menggonggong sekali, menatap ke arah langit. Di sana, dua bintang bersinar paling terang, saling berdampingan. Dan begitu, lingkaran kisah cinta ini terus hidup. Setiap generasi menemukan harapan dari jejak kaki kecil Chico dan langkah besar bintang. Karena sesungguhnya, lebih besar dari cinta yang tulus tak pernah berakhir. Ia hanya lahir kembali, melalui tangan-tangan yang mau berbagi, dan hati-hati yang tak takut untuk peduli. Beberapa tahun kemudian, Raka tumbuh menjadi pemuda penuh semangat. Bersama Nova, ia menjadi penjaga baru Akademi Chico Bintang. Tapi suatu malam, ketika ia sedang membersihkan perpustakaan tua, Nova menggonggong pelan di depan rak berdebu. Saat Raka mendekat, sebuah laci rahasia terbuka. Di dalamnya ada sesuatu yang membuat waktu seakan berhenti. Sepatu kecil yang pernah dicuri Chico. Masih sama, masih utuh, masih harum kenangan. Raka membawa sepatu itu ke halaman utama. Dan untuk pertama kalinya, semua anak-anak akademi berkumpul dalam keheningan. Lara menatap benda itu dengan takjub. Sepatu ini adalah awal dari segalanya, ucapnya pelan. Cinta pertama yang diwujudkan dalam tindakan. Malam itu, mereka memutuskan untuk membangun sebuah tempat suci. Bukan tempat mewah, tapi taman kecil bernama Taman Kenangan Chico. Tempat anak-anak bisa berdoa, menulis impian, dan mengenang bahwa sekecil apapun tindakan kasih, bisa berdampak selamanya. Suatu malam hujan, Nova sakit. Usianya sudah sangat tua. Raka menggenggam tubuhnya erat sambil berbisik. Kau sudah seperti Chico. Kau bahkan mungkin adalah Chico yang datang kembali untuk menuntunku. Nova menggonggong pelan untuk terakhir kalinya. Dan dalam pelukan Raka, ia menghembuskan napas terakhir. Hujan berhenti. Langit perlahan membuka celah. Satu bintang jatuh melintasi malam yang sunyi. Lara dan Raka kini berdiri di tempat bintang dulu pernah berdiri, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Mereka tahu bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari hidup mereka sendiri. Dan entah bagaimana, di tengah hembusan angin malam itu, mereka mendengar suara gonggongan, lembut, jauh, tapi sangat nyata. Suara Chico mengingatkan mereka bahwa cinta tidak mati. Ia berputar dalam lingkaran keajaiban. Akhir kisah. Karena kini, anak-anak baru datang lagi ke akademi. Ada yang menangis, ada yang tak punya apa-apa, ada yang hanya datang dengan satu mimpi kecil dan sebuah hati yang ingin disayangi. Dan siapa tahu, di antara mereka, mungkin ada satu anak yang akan menemukan kembali sepatu kecil itu. Dan kisah ini akan dimulai lagi. Beberapa dekade berlalu, Akademi Chico Bintang telah menjelma menjadi sebuah gerakan dunia. Tak hanya di satu desa, tapi di banyak negara. Berdiri tempat-tempat perlindungan untuk anak-anak terlantar dan hewan yang dibuang. Semua berlandaskan filosofi yang sama. Cinta sejati datang dari yang paling sederhana. Raka dan Lara kini telah tua. Rambut mereka memutih, namun mata mereka tetap bersinar. Mereka menyaksikan bagaimana anak-anak yang dulu ditolong, kini menjadi pemimpin, guru, penulis, bahkan pelindung satwa. Tapi mereka tahu, sudah waktunya tongkat itu diteruskan. Di tahun ke-100 sejak Chico pertama kali mencuri sepatu kecil itu, diselenggarakanlah sebuah perayaan akbar, Festival Warisan Chico. Anak-anak dari seluruh dunia datang, membawa anjing-anjing mereka, menyalakan lilin, dan membacakan surat-surat cinta untuk para sahabat berbulu mereka. Selama seminggu penuh, tidak ada satupun tangisan kesedihan, hanya tawa, pelukan, dan air mata haru. Pada puncak acara, Raka berdiri di panggung, memegang sepatu kecil yang dulu ditemukan. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. Sepatu ini dulu dicuri oleh seekor anjing, bukan karena ia nakal, tapi karena ia mencintai. Dan dari satu sepatu inilah, dunia berubah. Hari ini, kita tidak mengenang kematian. Kita merayakan kehidupan. Karena cinta yang tulus tidak pernah mati.
Ia tumbuh, ia berakar, dan kini, ia tinggal di dalam kalian semua. Dan di antara kerumunan anak-anak, ada seorang gadis kecil berdiri sendirian. Ia mengenakan baju lusuh, dan di sampingnya berdiri seekor anjing kurus bermata jernih. Tak ada yang tahu siapa mereka. Tapi saat gadis itu menatap patung Ciko Bintang di tengah taman, angin berhembus pelan. Patung itu seakan tersenyum. Anjing kecil itu menggonggong sekali, pelan, dalam, dan begitulah, kisah lama kembali menemukan rumah barunya. Kisah cinta sejati, yang tidak pernah mati. Semoga kisah ini bermanfaat sahabatku. Terima kasih. Hatur nuhun.